Panggilan akrabnya Sidu, tetapi bukan singkatan sinar dunia seperti nama buku tulis. Nama sebenarnya adalah Duhaji. Entah mengapa orang tuanya memberi nama seperti itu. Barangkali maksudnya untuk mengingat-ingat tanggal kelahirannya yang mungkin tanggal 21 atau 2 Siji. Benar, nama itu memang unik. Tapi biarlah itu urusan orang tuanya, karena hanya mereka lah yang tahu sejarah dan alasan sebenarnya kenapa mereka memberi nama seperti itu. Dan di sini yang akan aku ceritakan bukan masalah sejarah nama itu, tetapi masalah hobi atau kesukaan orang itu yang aku pandang juga unik. Bagaimana tidak? Karena seakan-akan hobinya itu tidak boleh dikalahkan oleh kegiatan lainnya kalau sedang bersamaan dengan jadwalnya. Dan hobi yang paling menonjol adalah badminton serta memancing. 2 malam dalam seminggu ia khususkan untuk memenuhi hobinya, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Setiap hari Rabu malam Sidu pasti bermain badminton bersama teman-temannya di gedung Sasana Suka. Dan kalau tiba hari Kamis atau malam Jumat, ia pasti memancing sendirian di sungai-sungai besar, Kedung Dalam, atau di Waduk Rowo Jombor. Dan waktunya adalah malam setelah Isya sampai tengah malam. Dan iya, orang satu ini memang sangat pemberani. Ia tidak takut diganggu setan, demit, pocongan, banaspati, jerangkong dan sebangsanya. Asalkan sudah memakai jaket kulit, kepala memakai ketus sampai rapat menutupi muka hingga hanya kelihatan matanya saja untuk melawan hawa dingin. Tidak lupa juga ia menyandang kepis untuk menyimpan ikan tangkapan, membawa pancing peserta umpannya. Kemudian mulai mengayuh sepeda ontelnya, maka sudah tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengurungkan niatnya itu. Rapat kampung atau takziah tuburan kematian tetangga, atau kegiatan kampung lainnya sudah pasti akan dikalahkannya. Singkat cerita, malam itu Sidu berencana mancing ke Waduk Rowo Jombor. Semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satupun yang ketinggalan, termasuk bekal makanan sekedar pengganjal perut kalau rasa lapar datang menyerang minta isi, serta lampu senter berbaterai 4 untuk penerangannya. Setelah pamit kepada istrinya pada sholat Isya, Sidu segera mengayuh sepedanya menuju ke Waduk Rowo Jombor yang jaraknya sekitar 5 km. Sesampainya di waduk, Sidu menyusur tepi Rowo sampai di sebelah tenggara waduk, dekat pintu keluar air yang menuju ke saluran irigasi. Biasanya, Sidu kalau memancing sukanya di dekat pintu air ini. Memang orang-orang banyak mengatakan kalau tempat ini angker. Sudah banyak orang melihat penampakan makhluk halus dalam aneka rupa dan bentuk di tempat ini. Mulai dari perempuan berwajah cantik yang baunya harum memabukkan, tetapi berkaki kuda, sampai lembut berwajah menyeramkan dan menjijikan dengan bau yang sangat tidak enak. Bau seperti bau bangkai atau anjir darah pernah menampakkan dirinya di sini. Bahkan sudah banyak saksi mata yang melihatnya. Dan bagi mereka yang penakut pasti susah untuk lari atau bahkan bisa pingsan di tempat. Tetapi kata orang pula, dan sudah banyak yang membuktikan, justru disinilah tempat banyak ikan besar yang bebas dipancing. Namun, tentu saja kalau masalah banyaknya yang masih kalah dengan ikan-ikan yang dipelihara di keramba atau jaring warung apung yang ada di sebelah barat, dekat Bukit Sidagora atau bagian utara waduk. Ikan nila, ikan lele, ikan gurami atau ikan kutu,
dapat dipancing di tempat ini. Oleh sebab itu, Sidhu meskipun sendirian lebih suka memancing di dekat pintu air ini. Dan karena memang dasarnya orang pemberani, maka ia pun tidak peduli dengan cerita-cerita itu. Singkat cerita, sampai di tempat yang diinginkan, Sidhu langsung memasang umpan ke mata kail. Dengan penuh harapan, Sidhu melemparkan mata kailnya ke tengah rawa. Ia pun lantas dia berkonsentrasi sembari memegangi pangkal kail. Hingga sebentar kemudian terasa ada yang menyentuh mata kailnya. Ditandai dengan bergoyang-goyangnya tangannya yang memegangi pangkal batang kail. Mula-mula pelan, namun kemudian lebih keras dan cepat. Sidhu, ia pun segera menarik pancingnya. Tapi betapa kecewanya ia melihat mata kailnya kosong. Ikan tidak didapat dan umpan pun lenyap. Lantas dengan sadar, Sidhu memasang umpan lagi ke mata kailnya. Ia pun lalu melemparkannya kembali ke tengah. Namun, lagi-lagi kejadian mata kailnya disentuh, digoyang-goyang dan ditarik-tarik seolah-olah ada ikan memakan umpannya memberi harapan. Tapi setelah pancing ditarik, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Kejadian itu bahkan berulang dan berulang lagi sampai berkali-kali seakan-akan meledek Sidhu. Hingga akhirnya Sidhu merasa hampir putus asa. Malam ini ia merasa betul-betul sial. Sudah berjam-jam memancing sampai umpan yang dibawanya tinggal kurang dari separuh, tapi tidak ada seekor ikan pun yang diperolehnya. Kembali pulang tanpa membawa ikan seekor pun ia merasa sayang. Sidhu membayangkan betapa kecewanya istri dan anak-anaknya nanti kalau dirinya pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Padahal biasanya setiap memancing sampai jam sekian paling tidak 3 atau 4 ekor ikan besar sudah ia renteng. Atau ikan-ikan itu telah memberati kepisnya. Apakah mungkin sekarang akan kembali begitu saja tanpa membawa seekor ikan pun? Meskipun cuma seekor kecil saja. Coba sekali lagi Kalau masih kosong blong berarti hari ini aku memang lagi sial. Tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik aku pulang, menerima kekecewaan anak istriku ketika membuka pintu nanti di rumah, ujar Sidhu. Sidhu pun lantas melemparkan mata kailnya lagi ke tengah. Hingga tidak lama kemudian pangkal pancing yang dipegangnya bergerak-gerak. Makin lama, makin cepat dan kuat. Iya, kelihatannya ikan yang mencaplok kailnya benar-benar besar. Sidhu pun lantas menggulung senar pancingnya pelan-pelan. Namun kadang-kadang ia juga harus mengulurnya kembali mengikuti gerak ikan yang telah memakan umpannya. Hal itu dilakukan Sidhu sebab kalau sampai ditarik paksa ikan besar seperti ini akan memutuskan tali senarnya, atau mungkin bahkan mematahkan batang pancingnya. Situasi menunggu saat-saat lelahnya ikan besar tangkapannya untuk kemudian dapat ditarik dan ditangkap dengan jaring yang sudah disiapkan merupakan saat-saat menegangkan yang paling dinikmati seorang pemancing. Sidhu, dia sangat menikmati situasi seperti ini. Dan adanya kenikmatan pada saat-saat seperti inilah yang membuat Sidhu tidak rela kalau jadwal acaranya memancing digusur acara lain, meskipun bagi orang lain acara itu bisa dianggap lebih penting. Bahkan, meskipun ia diberi uang yang dapat dibelikan ikan yang lebih besar dan lebih banyak. Baginya merasakan mata kailnya disambar ikan besar yang lalu bergerak ke sana kemari, sampai ikan itu lelah sendiri, lalu menggulung tali senarnya lebih cepat,
Kemudian mengambil ikan yang masih hidup berkelepakan tetapi sudah menyeram masuk jaringnya jauh lebih nikmat daripada hanya sekedar membeli ikan yang lebih besar dalam jumlah lebih banyak di pasar. Ini adalah buah dari kesabaranku, usahaku sampai tengah malam, sendirian, kedinginan pula. Akhirnya akan membuahkan hasil juga. Seekor ikan yang besar cukup untuk mengetuk pintu. Jelas aku akan disambut dengan senyum istriku dan tawa anakku ketika mereka membukakan pintu nanti. Kata Sidu dalam hati. Hingga kira-kira gerak ikan sudah mulai tenang, mungkin sudah kelelahan, Sidu lalu menggulung senarnya lebih cepat. Dan ketika pancing sudah sampai ke tepi, ditangkaplah dengan jaring dan dibawa naik ikan tersebut. Namun, betapa Sidu terkejut dan kecewa bukan main, ternyata bukan ikan besar yang tertangkap, tetapi tulang besar dan kelihatannya seperti tulang paha manusia dewasa. Sidu pun bergidik, bulu kudungnya meremang. Ada rasa takut tetapi juga ada rasa jengkel. Keterlaluan sekali lembut penunggu rawa ini. Menggodaku sejak aku datang tadi sampai sekarang sudah tengah malam. Kerutu Sidu dalam hati. Seketika Sidu merinding ketika ia teringat cerita GM Sudarta dalam cerita pendeknya yang berjudul Orang-orang Mati yang Tidak Mau Masuk Kubur. Dalam cerpen itu diceritakan ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI, banyak tahanan pemuda rakyat yang tertangkap ketika akan merebut persenjataan di gudang senjata yang ada di pusat pelatihan tempur prajurit. Mereka kemudian mati dibenamkan di tengah rawa dengan diganduli batu supaya dapat tenggelam. Cerita yang juga pernah ia dengar dari tetangganya sebelum ditulis dalam cerita pendek GM Sudarta. Lantas, apakah ini ulah para arwah gentayangan itu? Sidu, ia bergidik. Bulu kuduknya sontak meremang. Tapi ia lalu membesarkan nyalinya, menghibur diri. Lagi pula bukankah kejadian itu sudah lama berlalu? Kejadian yang terjadi sudah 40 tahun yang lalu. Dan selama itu belum pernah ada ceritanya orang melancing di rawa dimakan arwah gentayangan korban penumpasan G30 SPKI. Hingga lama-lama rasa takut di hati Sidu hilang sendiri. Keberaniannya kini semakin tebal. Namun kalau teringat hasil pancingan yang hilang yang justru diganti mendapatkan tulang manusia, seakan pararan lembut itu memang sengaja meledeknya. Sidu, ia jadi kecewa dan jengkel. Tega-teganya ada orang mancing baik-baik tidak urakan untuk sengaja berbuat onar, tapi pararan lembut tersebut justru mengganggunya. Sidu, ia lalu berdoa mohon perlindungan dan belas kasih Tuhan yang Maha Besar. Tidak hanya itu, ia kemudian juga menyapa pararan lembut yang ia yakini saat ini masih ada di sekitarnya. Boya, jangan ganggu aku. Aku di sini mancing mencarikan makan anak istri. Aku tidak akan mengganggu kalian. Jadi aku minta kalian juga jangan menggangguku, ujarnya. Selesai menyapa begitu, tiba-tiba di samping Sidu sudah berdiri seorang tua yang jenggotnya sudah memutih. Terdengar orang tua itu batuk-batuk lalu menyapa Sidu. Sedang mancing, Tona? Aku lihat dari tadi sampai tengah malam ini kepismu masih kosong. Barangkali salah arah kamu melemparkan pancingmu, nak? Ujar orang tua itu.
Gagap Sidu terkejut sampai berjingkat mendengar suara orang tua yang muncul tiba-tiba tanpa terdengar suara langkah kakinya terlebih dahulu. Tapi karena tegur sapa orang tua itu yang terasa sabar kekeluargaan, Sidu jadi tenang dan tidak jadi takut. Iya mbah, sejak tadi pancing saya sering dimakan ikan. Tapi jika saya angkat pasti kosong tidak mendapat ikan. Bahkan baru saja saya kira pancing saya dimakan ikan besar. Geraknya kuat sekali soalnya. Tapi ketika saya tarik ternyata bukan ikan besar yang tergantung di pancing saya, tapi justru tulang besar yang menyangkut. Dan kalau dilihat lebih seksama tulang itu sepertinya tulang paha manusia dewasa. Malam ini, lelembut rawa ini sudah keterlaluan, padahal biasanya tidak sampai seperti itu. Ujar Sidu mengadukan perlakuan lembut pada dirinya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jangan terlalu dipikirkan canda para lembut itu. Kalau kamu mau, aku akan tunjukkan tempat-tempat yang banyak ikannya. Tapi dengan satu syarat, selama kamu mancing jangan kau sorotkan lampu sentermu ke arah yang aku tunjukkan ya. Kamu mau? Tanya orang tua itu memberi syarat. Mau mbah. Barangkali mbah lebih tahu keadaan di rawa ini. Saya akan nurut petunjuk mbah dan memenuhi syaratnya. Jawab Sidu bersemangat. Kalau begitu, sekarang coba kamu arahkan pancingmu ke sebelah timur sana. Tentu kamu akan mendapat yang kamu inginkan. Ujar orang tua tersebut memberi petunjuk. Sidu pun lantas menurut lalu mengarahkan pancingnya ke arah yang ditunjukkan orang tua tersebut. Dan ternyata benar. Belum lama pancing dilemparkan, pangkal pancing yang dipeganginya terasa bergerak-gerak. Makin lama makin kuat, menandakan pancingnya sudah dicaplok ikan yang besar. Dan setelah berhasil diangkat ternyata seekor ikan nila besar kira-kira beratnya mencapai 1,5 kilogram tergantung di ujung senar pancingnya. Selanjutnya orang tua itu selalu memberi aba-aba kemana Sidu harus mengarahkan pancingnya. Dan karena selalu mendapatkan ikan-ikan besar, Sidu menuruti petunjuk orang tua tersebut. Tak pernah ia mengarahkan pancingnya ke tempat lain selain ke arah yang ditunjukkan orang tua itu. Hasilnya, dalam waktu kurang lebih 1 jam Sidu sudah mendapatkan 5 ekor ikan besar jenis nila, lele, kutuk dan bader yang bobot seekornya antara 1,5 kilogram sampai 2 kilogram. Kepisnya bahkan sudah tidak muat lagi, maka sisanya ia renteng pakai kawat yang sudah disiapkan. Sekarang kemana lagi mbah? Tanya Sidu minta petunjuk kepada orang tua yang sebelumnya terus-terusan menunjukkan arah pancing harus dilempar. Sidu, ia menunggu jawaban sembari memasang umpan ke mata kailnya. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara kodok ngorek, suara jangkrik mengarik, dan suara belalang bernyanyi sebagai simfoni malam yang mendendangkan sepi diiringi bertiupnya angin malam yang dingin menembus kulit menggigit tulang. Sidu pun lantas celingukan mencari orang tua yang tadi menemaninya mancing dan telah memberi petunjuk untuk mengarahkan pancingnya. Dan ternyata ia sudah tidak ada. Aneh. Seperti kedatangannya, perginya pun tidak terdengar langkah kakinya. Ranting-ranting dan batang perdu yang ia tahu banyak di sekitar tempatnya mancing juga tidak terdengar terinjak kaki orang tua misterius itu. Sontak, bulu tengkuk Sidu kembali meremang. Namun cepat-cepat ia tepis perasaan itu.
karena orang tua itu sungguh baik. Beliau justru telah membantunya mendapatkan banyak ikan besar yang semula susah diperoleh. Ia berpikir tidak mungkin orang tua tersebut ingin mencelakai dirinya. Juga tidak mungkin kedatangannya untuk mengganggu dirinya. Hingga tiba-tiba si Sidu mendengar gemercik air kena dayung dan tersibak sampan. Di sela-sela suara gemercik air itu terdengar suara batuk-batuk orang tua yang makin lama makin menjauh ke tengah rawa. Orang tua itu ternyata bukan orang sembarangan. Sidu sadar saat ini sudah waktunya dirinya harus mengakhiri mancing di Waduk Rowo Jombor. Dan dengan perginya orang tua itu berarti hanya sampai di sini dirinya diizinkan mancing malam ini. Sidu lalu berkemas-kemas akan kembali. Dan ia pun mengumpulkan barang-barangnya agar mudah dibawa. Singkat cerita, ketika akan mulai mengayuh sepedanya, Sidu masih penasaran ingin tahu tempat yang banyak memberinya ikan besar-besar sebanyak 5 ekor itu. Maksudnya, kalau besok akan kembali mancing di rawa, ia sudah tahu tempat mana yang harus dituju dan kemana ia harus mengarahkan pancingnya. Sidu lantas menyoroti tempat itu memakai lampu senter yang dibawanya. Tatkala sorot lampu senter mengarah ke tempat yang menjadi tambang ikan perolehannya malam ini, Sidu, ia terkejut setengah mati. Betapa tidak, karena ternyata di situ tidak ada genangan air yang memungkinkan hidupnya ikan-ikan. Tapi tempat itu justru berisi tanah endapan rawa yang ditumbuhi banyak tanaman liar kerangkong. Yang membuatnya tidak habis pikir berulang kali dirinya tadi melemparkan pancingnya ke sana. Kenapa tali senar pancingnya tidak menyangkut ke kayu-kayu kerangkong yang rimbun bagaikan hutan? Kenapa justru disitulah ia berulang kali memperoleh ikan-ikan besar dan tidak kesulitan ketika menariknya? Sidu lalu curiga kepada ikan ingkap tangkapannya. Ia menyoroti dan memperhatikan dengan seksama ikan-ikan perolehannya malam ini. Karena jangan-jangan. Namun, ternyata ikan-ikan itu benar-benar ikan betulan. Bukan ikan jadi-jadian. Aneh. Itu adalah benar-benar kejadian yang tidak terlupakan seumur hidupnya. Sidu lantas mengayuh pulang sepedanya dengan penuh rasa syukur. Ia juga berterima kasih kepada orang tua yang telah membantunya itu. Entah ia orang tua sungguhan atau orang tua jadi-jadian penunggu Rowo Jombor. Karena dengan petunjuknya dan ridho Allah, Tuhan yang menguasai alam raya seisinya, dirinya malam ini memperoleh banyak ikan yang akan membuat bahagia keluarganya.